Oh, ada nanti kalau datang minta dia basisnya. Ya, Pak. Jadi Pak Jul selaku Pemilik rumah. Pemilik Kita rumah. Pemilik rumah karena rumahnya kosong dan tidak digunakan untuk tempat rumah, maka saya sebagai pemilik rumah bekerja sama dengan Yayasan Gria Fadilah Quran untuk membuat rumah tahfiz ya. Itulah rumah tahfiz Quran bagi anak-anak yang ditugaskan ataupun dididik untuk menjadi penghafal Al-Quran. Insyaallah. Ya, maka untuk ini rumah tahfiz yang ketiga dari Yayasan Gria Fadilah Al-Quran ini rumah tahfiznya yang ketiga, dinamakan Rumah Tahfiz Fatimah. Rumah tahfiz yang pertama dan kedua ada di Medan, sedangkan untuk di Deli Serdang ini yang pertama Rumah Tahfiz Fatimah. Mungkin ke depan ada yang donatur lagi lebih banyak, akan dibuat mungkin dari pihak yayasan akan ada lagi rumah tahfiz ketiga, keempat, kelima dan seterusnya. Karena banyaknya peminat untuk anak-anak ini menghafal Al-Quran, tentunya membutuhkan donasi juga yang lebih besar dari kita warga muslim atau rakyat muslim yang sakti ya. Iya. Kan bebas. Anak remaja masjid standby pendukung acara. Siap, mantap. Koordinator Pak Siswanto. Bagaimana Pak Sis? Alhamdulillah. Lancar semuanya? Alhamdulillah semuanya lancar. Berkat mereka semuanya. Ada satu yang terkendala. Iya, papan rumah. harus kita buat dipersiapkan papan bunga. Kita akan depannya kita akan buat sendiri ya. Jadi semua kita nggak usah keluar, kita hidup diri sendiri kita. Kita berdayakan untuk orang lain. Kita berdayakan mereka ini. Anak-anak remaja masjid. Siap. Insya Allah bisa. Dengan bimbingan Pak Ali siap. Orang bisa, kita harus Bisa. Iya. Bagaimana? Setuju? Setuju. Mantap. Yogi, Dimas, Surya. Setuju. Mana rekan-rekan yang lain? Tadi sebagian ada yang Ikut jalan santai Santai. bersama Wakil Gubernur. Insya Allah. Assalamualaikum Ibu. Dari mana Bu? Kami tetangganya Bu Media di Alamanda. Oh, di Alamanda. Iya. Sama ini Pak. Insya Allah ya, turut menghadiri peresmian Bu. Iya. Diajak Nelly. Mukim dan tahfiz mukim. Bahwa untuk tahsin kita memiliki sekitar 600 orang santri ya yang belajar setiap hari dari mulai Senin sampai dengan Sabtu. Ya, satu hari itu ada 4 sesi ya, dalam satu hari ada 4 sesi ya. Jumlah ustazat sekitar 50 orang ya. Jumlah ustazatnya sekitar 50 orang dan santri tahfiz non mukim sekitar 350 orang. Juga kita memiliki 3 rumah tahfiz mukim ya. Pertama rumah tahfiz Hadijah, kedua rumah tahfiz Maryam, dan ketiga ini rumah tahfiz Fatimah. Ya, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kekuatan kepada kita semua, kepada ustazat, kepada pengurus ya, dan juga kepada para santri untuk tetap bisa mengikuti program-program yang sudah. Langkah-langkah, saya kalau membaca harus buka kacamata. Jadi ada 6 langkah utama dalam menghafal Al-Quran. Yang pertama itu tasmim. Tasmim itu kemauan keras. Jadi langkah pertama itu harus ada kemauan keras dulu dari anak-anak semua gitu. Jadi tidak hanya kepingin ikut-ikutan, kemudian karena sekarang lagi model nih, ya kan? Lagi banyak nih, lagi ingat yang pertama tasmim, kemauan keras. Nah yang kedua tadaru ya. Jadi tunduk berdoa kepada Allah. Jadi sebagai umat
hambanya Allah, kita kan selalu tawakal ya. Jadi kita berusaha keras, tapi kita juga tunduk kepada Allah. Jadi kita tetap selalu berdoa, meminta pertolongan dari Allah. Tarkis, fokus. Nah, fokus. Jadi kalau kita udah punya cita-cita, punya niat, kemudian yang 4, tikrar, pengulangan. Nah, jadi setiap apa yang sudah kita pelajari, yang sudah kita hafal, itu harus sering kita ulang supaya tidak lupa. Terakhir yang kelima itu ta'ahud wasi. Nah, evaluasi ini bisa kita lakukan sendiri, bisa bersama musyrifah kita, bisa ya. Nah, itu tadi langkah-langkahnya ada 5. Kemudian ada faktor-faktor yang mendukung kita dalam menghafal Al-Quran. Yang pertama, mengikhlaskan niat hanya untuk harinya mau menghafal Al-Quran. Dan Umi Masya Allah sangat beruntung. Ya, berapa jumlah manusia umat Islam yang di Medan ini. Ya, mungkin pernah kita sampaikan yang kemarin itu yang ikut tes. Kita punya target bagaimana santri ini menghafal 30 juz dengan mutqin. Mutqin itu apa ya? Mutqin itu artinya hafalnya kokoh. Nah, jadi program kita 1 hari itu minimal harus hafal 1 lembar. Minimal 1 hari hafal 1 lembar. Nah, 1 lembar itu minimal. Kemudian nanti ada evaluasi. Ya, evaluasinya bentuknya adalah bentuk tasmi', setoran langsung dengan ustazahnya. Baik itu tasmi' 1 juz. Jadi sebelum perpindahan juz 1 ke juz 2, dari semua juz 1 harus dibacakan di depan ustazah. Kemudian nanti ada lagi tasmi' per 5 juz. Juz 1 sampai juz 5 dihafal, dibacakan, disetor ke ustazah yang sudah dihafal sebelumnya sekali duduk. Nanti 10 juz dari juz 1 sampai juz 10 sampai puncaknya 30 juz sekali duduk disetorkan ke ustazah. Itu target kita. Jadi tidak hanya sebatas setor-setor, bisa selesai tidak ada murajaah. Ya, cap menjadi wanita terbaik di alam, ya di alam, ya Masya Allah. Jadi ini rumah tahfidz Fatimah. Insya Allah kita di sini antuna semua akan menghafal Al-Quran selama 2 tahun. Ya, semoga berikan kemudahan. Ya, barakallahu fiik. Kita berdoa dengan ya astagfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata sambutan dari tuan rumah oleh Bapak Zulkhairi SH kepada Bapak dipersilahkan dengan segala hormat. Nah, cobaan tentunya berumah tangga terkadang berpisah, masing-masing menentukan arah. Kayak lagu Tiara ya kan. Ya, dipukul ombak, dihempas badai dan segala macam, tapi masih bisa bersama. Saya jemput beliau terkadang ke Binjai, harus pulang ke rumah orang tuanya. Ya, terpaksa dibisikkan kata kalimat azimat katanya. Baru saya jemput dan bersama lagi di sini membangun rumah ini menjadi lebih baik seperti sekarang ini. Ya, mungkin ini versi saya, suami. Sehingga selama 5 tahun baru bisa terbangun seperti yang sekarang ini, Fatimah. Saya menyetir sedikit nasihat Ustadz Abdul Somad. Sungguh orang yang merugi melakukan suatu kebaikan jika tidak mengajak orang lain untuk berbuat kebaikan. Hari ini kita semua masing-masing mari kita melakukan satu kebaikan untuk agama kita Islam, dan generasi yang akan ditinggalkan di kemudian hari adalah generasi yang tidak lemah.
tidak lemah dalam ilmu pengetahuan, tidak lemah dalam ilman, tidak lemah dalam berorganisasi, dan tidak lemah kita dalam bersilaturahmi. Mungkin ini akhirul kalam, saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulama mengatakan rumah yang dihidupkan amalan-amalan agama di rumahnya, sebagaimana manusia ataupun penduduk bumi melihat bintang-bintang bersinar di langit. Maka seperti itulah rumah yang dihidupkan amal-amal agama di rumahnya. Jadi saya percaya seperti Ustaz sampaikan tadi, 18 orang pejuang 30 juz ada di rumah ini nantinya, dan ditambah lagi mungkin anak-anak sekitar kampung kita ini yang mau belajar tahsin. Alhamdulillah kami sebagai orang-orang tua di sini mendoakan semoga anak-anak kami ini semua menjadi penghafal Al-Quran yang tangguh, pemelihara agama yang diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, kami tidak dapat menyampaikan lebih panjang lagi karena kami teringat begitu mulia anak-anak, begitu mulia kalian nak, tiap huruf yang kalian baca sampai pahalanya kepada orang tua kalian. Begitu beruntung kalian nak.